students, bertemu lagi dengan saya Ricardo dalam pelajaran seni musik. Kali ini kita masuk dalam pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan fungsi musik tradisional. Seperti yang kita ketahui, bahasa musik terbagi menjadi 3, yaitu musik vokal, musik instrumen, dan musik campuran. Di mana musik vokal adalah musik yang hanya terdiri dari vokal saja, musik instrumen adalah musik yang hanya terdiri dari instrumen musik saja, dan musik campuran adalah musik yang terdiri dari musik vokal dan musik instrumen. Dilihat dari segi pergelarannya, musik tradisional atau musik karawitan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Karawitan sekar adalah seni suara atau vokal daerah yang diungkapkan melalui suara mulut manusia yang bersentuhan dengan nada, bunyi, atau instrumen pendukungnya. Sekar merupakan pengolahan suara yang khusus untuk menimbulkan rasa seni yang sangat erat berhubungan langsung dengan indera pendengaran. Fungsi sekar secara khusus adalah memformulasikan dan mengungkapkan ungkapan perasaan melalui kata dan senandung dengan media seni suara manusia sebagai penghantarnya. Nah, selanjutnya karawitan gending. Karawitan gending adalah seni suara yang diungkapkan melalui alat musik daerah atau alat bunyi-bunyian. Arti gending itu sendiri merupakan susunan nada-nada yang mempunyai bentuk yang teratur menurut konvensi tradisi. Menurut Makyar Angga Kusumadinata, seorang tokoh karawitan Sunda mengatakan, gending ialah aneka suara yang didukung oleh suara-suara tetabuhan. Pengertian dari tetabuhan tersebut tidak terbatas pada alat-alat gamelan saja, akan tetapi alat-alat non-gamelan pun terdapat di dalamnya, seperti kecapi sebagai musik petik, angklung, alat perkusi, alat-alat musik tiup, dan alat-alat musik gesek. Orientasi karawitan gending dalam lagu cenderung pada alat-alat yang bernada, padahal selain itu ada pula alat musik yang tak bernada, seperti kendang, tifa, kohkol, dan lain-lain sebagainya. Jenis gending akan kita dapati pada pergelaran musik gamelan, kecapi suling, musik ketuk tilu, dan lain-lain sebagainya. Musik instrumen dalam istilah karawitan disebut gending. Dapat diklasifikasikan berdasarkan cara produksi suara dan sumber bahan yang berbunyi, yaitu yang pertama adalah kardofon, yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai berupa kawat atau senar. Contoh alat musik tradisional yang termasuk dalam kategori kardofon adalah sitar, gambus, dan alat-alat musik tradisional petik lainnya. Yang kedua, idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri, yang terbuat dari bahan perunggu, besi, kayu, atau lainnya. Contoh alat musik tradisional yang termasuk dalam kategori idiofon adalah angklung. Yang ketiga adalah membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Contoh alat musik tradisional yang termasuk dalam kategori membranofon adalah kompang dan kendang. Nah, yang keempat adalah aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Contoh alat musik tradisional yang termasuk dalam kategori aerofon adalah suling bambu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik atau elektronik. Tidak ada alat musik tradisional yang menggunakan listrik seutuhnya. Apabila ada alat musik tradisional yang menggunakan listrik, maka alat musik tradisional tersebut sudah merupakan sebuah pengembangan. Alat musik yang menggunakan listrik biasanya merupakan alat musik modern seperti keyboard, gitar listrik, drum listrik, dan lain-lain. Kita lanjut ke kelompok musik tradisional berikutnya, yaitu karawitan sekar gending. Adalah bentuk penyajian seni suara daerah yang memadukan sekar dan gending. Sekar gending memiliki arti bentuk sajian seni suara dalam bentuk nyanyian yang diiringi dengan instrumen. Kedua jenis seni suara itu mempunyai tugas yang sama beratnya. Keduanya saling mengisi dan mempunyai keterikatan atau keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. ketiga musik karawitan yang saya jelasin tadi mempunyai perbedaan ciri antara satu yang lainnya yang sangat spesifik. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran masyarakat dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi musik karawitan tersebut. Dimulai dari pola garap, alat musik, permainan musik, dan hal-hal lainnya yang meliputi musik
musik karawitan tersebut. Fungsi musik tradisional mengacu kepada cara-cara manusia melibatkan musik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berkaitan dengan musik itu sendiri maupun berkaitan dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Artinya, musik digunakan dalam situasi-situasi tertentu dan menjadi bagian dalam situasi-situasi tersebut. Misalnya, musik atau lagu yang digunakan oleh seorang ibu untuk menidurkan anaknya, berfungsi untuk menenangkan dan memberi kenyamanan pada anaknya hingga ia dapat tidur dengan nyenyak. Dalam penyajiannya, alat-alat musik tradisional atau waditra mempunyai fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Fungsi alat-alat musik tradisional itu sendiri antara lain: yang pertama, pengisi suasana dalam suatu adegan sendera tari atau gending karesman. Yang kedua, sarana komunikasi. Yang ketiga, sarana pertunjukan dan hiburan yang bersifat sosial maupun komersial. Dan yang terakhir, yang keempat, sarana ekspresi diri dan kreasi. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam contoh-contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Contoh-contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia antara lain: jenis alat musik tradisional yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara adalah kolintang. Alat musik kolintang ini terbuat dari kayu yang dimainkan oleh 6 orang. Menurut informasi dari beberapa sumber, nama kolintang berasal dari suara tang, yaitu nada rendahnya, ting, nada tingginya, dan tong, nada sedang atau biasa. Ditemukan oleh orang Minahasa bernama Lintang. Alat musik kolintang ini difungsikan untuk mengisi berbagai acara seperti pesta pernikahan, peresmian, keagamaan, dan pada acara pertandingan. Alat musik tradisional lainnya yang ada di Indonesia ini adalah rapai. Rapai adalah alat musik tradisional yang berasal dari provinsi Aceh, terbuat dari bahan dasar kayu dan kulit binatang. Bentuknya seperti rebana. Rapai yang memiliki ragam jenis seperti rapai pasi, rapai daboe, rapai gurimpeng, rapai pulot, dan rapai anak merupakan sejenis alat musik perkusi yang berfungsi sebagai pengiring seni tradisional. Contoh alat musik tradisional terakhir yaitu sampe yang berasal dari Pulau Kalimantan. Alat musik sejenis gitar ini merupakan alat yang dimainkan dengan cara dipetik dengan dawai 3-4 di bagian badan alat musik. Alat musik ini biasanya diberi ornamen ukiran khas suku Dayak, berfungsi untuk mengiring bermacam-macam tarian. Baiklah, cukup sekian pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. See you next week.